Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel JMTV dan kali ini saya masih akan membawa teman-teman berdialog tentang kondisi bisnis jagung dan juga turunannya. Karena dari bisnis jagung sendiri memang sudah begitu banyak lahan bisnis yang bisa dimanfaatkan ya. Selain dari hulunya sendiri, jadi dari produsen atau petani atau pekebun jagung sendiri yang bisa memanfaatkan untuk mendapatkan rezeki ini. Bisnis turunan dari jagung ini memang cukup banyak, termasuk diantaranya ada para tengkulak jagung yang juga bisa menangguk keuntungan dari jual beli jagung dari petani, kemudian dibawa ke pabrikan, kemudian juga dari bisnis limbah pertaniannya sendiri, dari jangkal jagung itu sendiri, ini juga bisa jadi lahan bisnis tersendiri ya. Nah, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana tentang jual beli bisnis jagung ini dan yang paling menarik adalah eh, satu amanah atau kepercayaan atau eh, tingkat kepercayaan konsumen yang harus dijaga supaya tidak ditinggalkan oleh para customer ataupun ini ya dari para penjualnya sendiri. Nah, antara bisnis jagung dengan tingkat kepercayaan ini menjadi sangat penting karena ada beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita yang mungkin banyak sekali masyarakat yang memahami, tapi mungkin kurang nangkep dari esensi yang sebetulnya bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang bisnis jagung dan tingkat kepercayaan masyarakat. Teman-teman, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau ada pemberitahuan, Anda akan mendapatkan notifikasi dari channel Cak Motivator ini. Sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu baru dari channel kesayangan ini. Kemudian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini bisa pas gitu ya. Jadi ini momen untuk berbagi informasi atau sodako informasi. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ketika musim panen raya jagung, ada beberapa petani yang ada di sekitar lahan pertanian jagung ini yang menarik perhatian saya karena ada sesuatu yang berubah gitu ya. Jadi sebut saja petani ini petani jagung A gitu. Petani jagung A ini biasanya kalau panen di tahun-tahun kemarin itu dijual ke tengkulak B. Jadi petani A ini biasanya kalau sekali panen bisa menghasilkan jagung sampai 200-400 gelangsi ya sekali panen itu. Nah, biasanya di tahun-tahun kemarin saya melihat jagung itu dijual ke tengkulak B gitu ya. Dan tengkulak B ini akan melanjutkan ke pabrik pakan ternak gitu ya, pabrik pakan ternak untuk store-nya sebagai supplier gitu ya. Nah, tetapi tahun ini saya menjadi agak sedikit terusik karena ada perilaku yang berbeda. Nah, saya tanyakan kenapa kok tidak dijual ke tengkulak B, padahal tahun-tahun kemarin dan tahun yang sudah-sudah itu dia menjualnya ke tengkulak B. Nah, jawabannya membuat saya sedikit agak terbenung karena eh, jawabannya tidak saya duga bahwa dia tidak percaya lagi pada tengkulak B. Nah, saya lanjutkan, kenapa tidak percaya lagi pada tengkulak B? Bukankah terlihat baik gitu ya? Iya, ternyata ketahuan mengurangi timbangan gitu ya. Jadi kan ini berarti tingkat kepercayaan kolega bisnisnya sudah berubah gitu ya. Kenapa kok tidak tahunya lah? Ya karena baru tahunya itu tahun ini tahu, makanya dia tidak lagi menjual ke tengkulak B. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku bisnis ini juga menjadi hal yang penting ya. Bayangkan kalau semuanya produsen jagung ini tidak lagi menjual jagungnya ke tengkulak B yang bersangkutan itu, maka dia akan kesulitan mendapatkan jagung gitu ya. Tapi itu tadi, ketidakpercayaan masyarakat atau konsumen atau customer itu juga karena dikarenakan oleh ulahnya sendiri yang kurang amanah gitu ya. Jadi ya mungkin bagi beberapa orang masalah mengurangi timbangan adalah hal yang lumrah dan bisa diterima gitu ya. Tetapi ada bagian orang yang tidak bisa menerima itu karena itu namanya curang. Dan kalau misalkan dikurangi sedikit saja dikalikan 400 gelangsi sudah berapa gitu ya. Nah, itu yang jadi satu catatan untuk menjalankan bisnis jagung ini harus dengan tingkat kepercayaan atau tingkat amanah yang cukup tinggi ya. Karena kalau tidak ya akan jadi masalah semacam ini. Nah, di beberapa kasus yang lainnya juga saya lihat teman-teman ada yang menyatakan tiba-tiba si C
pebisnis jagung yang menjadi supplier ke pabrikan itu ternyata harus mendekam di penjara gitu ya. Karena curangnya terhadap proses bisnis ini. Ya, terlepas dari itu bisnis apapun sebetulnya memang tingkat kepercayaan itu menjadi hal yang utama ya, karena itu yang akan dipegang oleh kolega kita. Jadi ketika tidak ada kepercayaan atau kita kurang bisa menjaga amanah, maka banyak customer kita yang akan lari. Ya, banyak perilaku yang semacam itu, mengurangi timbangan, kemudian juga curang, menambah berat jagung dengan mencampurnya dengan kerikil. Ini kan juga jadi satu catatan sendiri buat masyarakat kita bahwa harusnya lebih berhati-hati lagi ketika menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oke, ini mudah-mudahan bisa jadi catatan kita semua bahwa ketika berbisnis harus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kita dan harus bisa dipercaya atau amanah gitu ya. Karena kalau tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena kepercayaan menjadi hal yang utama dalam bisnis apapun, termasuk diantaranya bisnis jagung ini. Nah, di antara Anda mungkin pernah mengalami hal yang semacam ini ya. Jadi dikurangi timbangannya atau dicampur dengan kerikil dan segala macamnya sehingga bobotnya menjadi lebih berat untuk dijual ke pabrik. Nah, ini semua adalah praktek-praktek yang mungkin lumrah tapi sebetulnya bermasalah. Dan tidak hanya di bisnis ini, tapi di bisnis yang lainnya juga sama, harus meningkatkan kepercayaan itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termotivasi atau memotivasi diri, inspiratif untuk berperilaku lebih baik lagi, lebih amanah lagi kepada semua kolega kita. Salam dan sukses selalu untuk Anda.